kualifikasi penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat. Sementara lebih subsidiar adalah melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan kualifikasi penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Di persidangan telah dimintai keterangan 21 orang saksi untuk kedua terdakwa ini dan ditambah 3 orang ahli yang terdiri dari Profesor Dr. Hamdi Muluk, ahli forensik, Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA, ahli kriminologi, dan Dr. Renat Imade Agus Gelgel Wirasuta, MSI, ahli toksiologi forensik. Dari ke-21 keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan keterangan ahli ini berkesimpulan bahwa menurut jaksa terbukti pasal dakwaan subsidiar, sehingga atas dasar itu perlu kami ulangi bahwa seperti ditanyakan tuntutannya 1 tahun. Namun demikian nanti setelah proses ini putus secara lengkap akan kami lakukan evaluasi dan mungkin akan dilaporkan kemudian. Barangkali itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendengar penjelasan dari Jampidum. Saya ingin tanyakan barangkali ada beberapa dari Jamdatun untuk menjawab. Silakan. Izin pimpinan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami muliakan, atas izin Pak Jaksa Agung, ada 3 topik masalah yang diminta kepada saya untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya akan jelaskan secara lengkap, mana tahu ada masukan-masukan dan evaluasi untuk perbaikan kami juga. Terkait yang pertama adalah berkaitan dengan penagihan fungsi pengacara negara. Kami dari konsep awal, pengacara negara adalah seorang debt collector. Kami menerapkan beberapa filter sebelum meminta tolong kepada pengacara negara, maka kami akan meneliti sejauh mana telah dilakukan upaya-upayanya secara maksimal, sudah ditempuh atau belum. Biasanya yang sampai ke kita setelah mereka sungguh-sungguh macet, kemudian ini uang BUMN, uang negara, sehingga kami harus membela negara. Kemudian setelah sejauh mana effort yang sudah dilakukan, kami lakukan tes. Maka tes kedua, kami akan meneliti sejauh mana ada tidaknya indikasi tindak pidana di dalamnya. Kalau ada indikasi tindak pidana, maka kami tidak akan mendampingi, tidak akan menanganinya. Sehingga kemudian yang kita tangani, baik dari BPJS, kemudian dari berbagai instansi, kementerian, BUMN, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada beberapa permintaan dari beberapa BUMN untuk penagihan di luar negeri. cukup complicated masalahnya, dan kami menangani itu, dan memang sampai saat ini dari rating keberhasilan cukup tinggi dari yang kita ditangani oleh pengacara negara, sekitar di atas 75% itu berhasil, rata-rata tagihannya bisa kembali di atas 75%, dan itu termasuk cukup tinggi. Kemudian terkait dengan masalah yang kedua, yaitu masalah aset negara. Aset negara ini ada beberapa titik kami ingin memberikan penjelasan, bahwa yang pertama berkaitan dengan efektivitas pengacara negara dalam melakukan langkah-langkah untuk penerimaan negara dari sisi aset negara. Ini maksudnya adalah eksekusi. Eksekusi bisa eksekusi barang rampasan, kami ada PPA, kemudian ada eksekusi uang pengganti. Eksekusi uang pengganti ini ada beberapa
kualifikasi problematika. Yang pertama adalah berkaitan dengan X Undang-Undang 371 sebelum Undang 3199. Di situ tidak ada sanksi pidana penjara pengganti atas uang pengganti yang ditetapkan oleh pengadilan. Sehingga kemudian kami menempuh upaya-upaya gugatan perdata. Nilainya cukup tinggi dari hasil audit BPK terkait dengan X371 nilainya cukup tinggi sekitar berapa triliun yang sudah kita lakukan upaya gugatan perdata, tetapi kemudian tidak bisa kita menghasilkan revenue dari situ karena ternyata memang sudah tidak mampu keluarganya dan tidak memiliki aset untuk bisa kita sita. Kemudian aset di samping itu ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara terkait dengan penyelamatan aset negara dan daerah yang ada di pihak ketiga. Ada beberapa kejati-kejari dan yang kami lakukan itu sudah berhasil mengembalikan aset negara, aset pemerintahan daerah yang ada pada pihak ketiga. Beberapa kejati yang cukup berhasil Jawa Timur, Sulawesi Selatan, kemudian kalau Jambi dan aset-aset yang menjadi sasaran daripada Jaksa Pengacara Negara ini adalah aset-aset yang berada pada pihak ketiga selama berpuluh tahun dan dilakukan dengan cara melawan hukum berpuluh tahun. Nah, melihat potensinya sangat besar aset BUMN dan aset daerah yang ada di pihak ketiga, maka kami Jamdatun baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Deputi Pencegahan KPK untuk menindaklanjuti pengembalian aset-aset BUMN dan negara yang ada pada pihak ketiga. Terkait dengan beberapa aset GBK yang ada di Kemayoran, itu ada beberapa sebagaimana tadi yang disampaikan, kalau tidak salah dari Pak Suding, aset-aset tersebut terjadi pengalihan karena adanya satu perjanjian, Pak. Ya, jadi adanya perjanjian berarti bukan sesuatu yang pengalian secara melawan hukum. Ada dasar perjanjiannya. Pada waktu itu sudah pernah ada kasus pidana seingat saya. Sudah pernah ada gugatan berkaitan dengan beberapa tower apartemen yang di sana. Kemudian dibebaskan oleh pengadilan 10 atau 15 tahun yang lalu. Kemudian ada beberapa sengketa-sengketa setelah mereka mengadakan perjanjian, mendapatkan HGB-nya masuk ke bank, kemudian setelah itu terjadi sengketa lagi antara beberapa pihak partner mereka, jadi makin complicated lagi permasalahan di situ, X daripada HPL itu, Pak, memang. Jadi memang berkaitan dengan keperdataan, kalau yang kami sasar adalah yang ada perolehannya secara melawan hukum. Yang berdasarkan perjanjian tentu saja kami sangat tergantung kepada si pemberi kuasa untuk melakukan langkah-langkahnya. Jadi memang ada komplikasi beberapa masalah yang terjadi di dalam kasus di Kemayoran itu. Kemudian berkaitan dengan Ketua Pimpinan. Silakan. Ya, silakan. Baik, dalam kaitan menyangkut masalah BOT ya, yang ada di Kemayoran ini, itu aset negara, Pak. Jadi kita tidak hanya sebatas melihat bahwa itu ada perjanjian di situ, Pak Puri, tapi bagaimana untuk menelusuri adanya suatu mens rea-nya di situ. Saya sih pinginnya seperti itu, karena di sana aset negara yang sudah jadi properti, ya, sudah jadi komersialisasikan seperti kata Pak, itu daerah Spring Hill itu di sana itu, Pak, itu semua bangunan-bangunan sangat mewah di situ, ya, perumahan. Termasuk apartemen-apartemen di situ, dan saya yakin bahwa di situ pasti ada mens rea-nya, ada dugaan penyalahgunaan dalam kaitan menyangkut masalah BOT yang terjadi di situ. Nah, saya maunya jangan hanya sebatas dilihat dari sisi perjanjiannya semata-mata, akan tetapi lihat
menelusuri lebih jauh apakah ada dugaan tindak pidananya di situ. Karena itu boleh jadi nanti konsumen dirugikan di situ. Karena itu adalah HPL lalu kemudian diperjualbelikan, kan begitu. Terima kasih pimpinan. Dan ini sudah lama kita minta, masih Pak Jaksa Agung Basri Arif ketika itu, tapi sampai sekarang tidak ada progresnya. Terima kasih. Memang ada beberapa kasus pidana sebagaimana tadi saya sampaikan ke Pak Suding, beberapa kasus pidana yang kemudian bebas di situ. Tetapi ada beberapa kasus tumpukannya yang lain, jadi memang harus ditelusuri secara mendalam di situ. Kami sependapat. Nanti mungkin itu salah satu topik yang akan kami diskusikan dengan KPK sekaligus kami tangani, karena bagaimanapun kita mengupaya mengembalikan kepentingan negara di sini. Kami akan lakukan itu. Masalah ketiga berkaitan dengan pendampingan, berkaitan dengan refocusing anggaran. Jadi Jaksa Pengacara Negara bertugas untuk melakukan pendampingan agar dalam proses pendistribusian anggaran, perencanaan anggaran perbaikan dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 itu dilakukan dengan hati-hati, dilakukan dengan memperhitungkan risiko agar tidak menjadi kasus pidana di kemudian hari. Maka pendampingan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara adalah memberikan masukan-masukan, memberikan konsultasi agar para pejabat pengelola pendistribusian dan pengadaan barang pada masa COVID ini jangan sampai menjadi kasus pidana di kemudian hari. Dan kita dampingi oleh pengacara negara, dan itu jumlahnya untuk seluruh Indonesia sudah ratusan juga. Di samping berkaitan dengan pendistribusian dana bantuan yang kita mengingatkan kepada para pejabat yang mendistribusikan bantuan agar sungguh-sungguh berhati-hati tidak menyalahgunakan ini, karena ujungnya ini bisa menjadi perkara korupsi yang akan mereka sesali. Tahap berikutnya adalah kami akan melakukan diminta untuk mendampingi terkait dengan program PEN yang akan kita lakukan tidak hanya oleh pengacara negara tapi bersama-sama dengan tim jaksa yang lain untuk bersama-sama mengawal agar program PEN ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mungkin itu 3 jawaban atas 3 masalah yang kami bisa sampaikan. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya sebelum rapat saya tutup, barangkali ada 1-2 anggota yang ingin. Oke, Pak Nasir Jamil, Habibur Rahman, 2 aja ya. Baik, silakan Pak Habibur Rahman dulu. Ya, terima kasih pimpinan dikasih kesempatan. Yang terhormat Pak Jaksa Agung beserta jajarannya, tak lupa juga rekan-rekan anggota. Pertama tentu saya mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Agung terkait kasus Jiwasraya. Kemarin COVID, Jaksa Agung, Kejaksaan terus bergerak sehingga sekarang sudah disidang, sebagian lagi sudah di ini bahkan ada tahap kedua. Yang kedua Pak, tadi saya sekedar mendukung apa yang disampaikan rekan saya Pak Arteria Dahlan terkait kasus Gunawan Yusuf yang Bapak sudah jelaskan. Itu fenomenal sekali Pak. Saya kebetulan lahir besar di Provinsi Lampung. Konon nih orang mitosnya untouchable Pak. Orang katanya kalau mau jadi kepala daerah mesti studi dan lain sebagainya. Tapi aspek hukumnya mitosnya untouchable. Saya berharap Pak Jaksa Agung bisa maksimal sebagaimana di kasus Jiwasraya ini. Yang ketiga Pak, soal saya dapat informasi di media massa adanya jaksa yang walk out ketika bersidang di Medan, Pengadilan Negeri Medan kalau nggak salah. Ada jaksa sedang bersidang walk out. Nah ini tolong, ini saya pernah, kalau saya advokat Pak, kerjaan saya walk out Pak, bukan kerjaan jaksa. Dulu kerjaan kita. Nah kemudian Pak, ini sekedar himbauan mungkin soal kasus Pak Kiflan Zain Pak. Ya. Saya pikir sudah
memang benar pendekatannya hukum, tapi juga jangan lupakan pendekatan kemanusiaan Pak nanti dalam tuntutan. Beliau sudah tua dan perlu diingat beliau ini banyak jasanya bagi negara ini. Bukan saja semasa aktif, tapi setelah pensiun beliau ikut mendamaikan kalau nggak salah yang di Filipina, ya, melepaskan sandera dan lain sebagainya. Mohon sekali dipertimbangkan Pak. Diringankan atau apa. Kami tidak ingin mengintervensi, tapi saya yakin ada juga ilmunya di kejaksaan untuk menggunakan pendekatan kemanusiaan tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masukan. Silakan Pak Nasir Jamil. Terima kasih Ketua Rapat yang juga Ketua Komisi 3, Pak Herman Heri, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Saudara Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, dan jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berhadir pada rapat hari ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa indeks pembangunan hukum kita di tahun 2009 itu 0,62%. Sementara indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2018 itu 72,39%. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara hukum yang demokratis. Jadi ada ketimpangan Pak Jaksa Agung. Di satu sisi demokrasi kita melejit, sementara indeks penegakan hukum kita atau pembangunan hukum kita itu jauh dari harapan, angkanya 0,62%. Oleh karena itu barangkali sebagai institusi penegak hukum, saya berharap agar Jaksa Agung bersama jajarannya mencermati angka ini. Tentu kita miris ya karena ternyata jauh dari harapan kita. Jadi kan tidak seimbang itu. Negara hukum yang demokratis, ya, pembangunan hukumnya 0, sekian persen, sementara demokrasinya sudah sampai angka 72%. Oleh karena itu sekali lagi mohon menjadi perhatian dari Jaksa Agung dan jajarannya terkait bagaimana kontribusi institusi penegak hukum dalam hal ini kejaksaan untuk meningkatkan persentase pembangunan hukum di Indonesia. Yang kedua, ini soal konsolidasi demokrasi. Kalau kita merujuk kepada Bappenas, bahwa sasaran program prioritas kita, satu diantaranya adalah soal memperkuat stabilitas Polhukam, KAM, dan transformasi pelayanan publik. Nah, di situ ada sasaran-sasarannya, Pak. Sasaran pertama itu adalah terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi. Kalau kita membaca referensi, satu di antara ciri demokrasi itu adalah, atau satu di antara ciri-ciri negara demokrasi adalah pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, Ketua Rapat, Pak Herman Heri, tawaran dari Jaksa Agung agar kita mengadakan rapat tripartit dengan Komnas HAM, kemudian Kejaksaan Agung, dan Komisi 3 barangkali bisa disegerakan. Karena bagaimana mungkin kita ingin melakukan konsolidasi demokrasi sementara kita abaikan, ya, kita abaikan terkait dengan pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Karena itu mengusut dan menyelesaikan dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu adalah bahagian cara kita untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Yang ketiga, ini bagaimana kami ingin, tentu saja ini harapan Pak Jaksa Agung, terkait dengan surat edaran Kejaksaan Agung nomor 7 tahun 2020 tentang optimalisasi pelaksanaan pendampingan terhadap refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Ya, tentu kami berharap agar surat edaran ini benar-benar bisa optimal di lapangan. Kemudian kami juga ini terkait dengan kasus yang tadi juga disinggung oleh beberapa kolega kami, kasus Novel Baswedan. Tapi ini bukan soal Novel Baswedannya Pak Jaksa Agung, tapi soal instruksi Jaksa Agung nomor 2 tahun 2020 tentang penerapan pola hidup sederhana. Sebab ketika kasus ini terungkap di media, lalu kemudian ada pihak yang menyoroti bagaimana profil Fredrik Adhar Saripudin ini, kan begitu, ya. Jadi terungkaplah oleh publik, ya, sehingga kemudian saya teringat dengan instruksi Jaksa Agung nomor 2 tahun 2020 tentang penerapan pola hidup sederhana. Ini bagaimana Pak Jaksa Agung? Kemudian ini menyangkut dengan
nasib pengawalan, pembangunan dan pencegahan dini tindak pidana korupsi pasca T4P dan T4B itu dibubarkan, Pak. Sebab harus saya akui bahwa memang banyak daerah juga menginginkan ya tim ini sebenarnya. Ya, tapi memang ada situasi dan waktu itu kami menghormati, mengapresiasi langkah Jaksa Agung Pak Burhanuddin yang kemudian membubarkan tim ini. Tapi kan tentu harus ada, Pak. Ya bagaimana kemudian ya jaksa itu kan kejaksaan berusaha untuk mengamankan pembangunan di daerah. Nah, karena itu saya memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui asisten intelijen di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang membuat aplikasi Si Jampang Muda. Ya, ada sinergi jaksa ya dalam mengamankan pembangunan di daerah. Dan ini harus ada, Pak. Kita nggak bisa menyangkau daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Sehingga kemudian kita bisa meyakinkan bahwa dana-dana pembangunan itu bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena itu sekali lagi kami berharap ada alternatif setelah lembaga ini dibubarkan. Kemudian juga ini menyangkut dengan kiprah Datun. Saya memang ingin mengatakan bahwa setiap pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu harus tahu aset yang dimiliki. Kalau dia tidak tahu aset yang dia miliki, maka dia juga tidak tahu berapa banyak aset yang hilang. Kan itu rumusnya. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada Kejaksaan Agung, barangkali di daerah juga bagaimana peran Datun itu dioptimalkan dan dimaksimalkan. Banyak kok Pak Jaksa Agung ya aset-aset daerah yang berpindah tangan. Ya, apakah karena ini perjanjian itu dan lain sebagainya. Banyak itu kejadiannya. Nah, karena itu tadi Jamdatun sudah menyampaikan, kami memberikan apresiasi dan mudah-mudahan ini bisa kemudian juga sampai ke daerah-daerah sehingga kemudian kehadiran Datun di daerah-daerah itu dirasakan oleh pemerintah daerah setempat. Dan yang terakhir, ini soal laporan kinerja tahunan yang menurut pandangan kami tidak terpublikasi dengan baik, Pak. Jadi kalau kita kemudian mencoba untuk membuka situs ya kejaksaan, itu laporan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia itu tidak terlapor dengan baik. Nah, mudah-mudahan ke depan ini bisa diperbaiki dan kemudian kita bisa melihat bagaimana kemudian kinerja kejaksaan. Dan ini juga salah satu ciri negara demokrasi di mana rakyat bisa mengambil keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih Ketua Rapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan Jaksa Agung untuk menjawab. Izin Pak Pimpinan. Yang pertama, sedikit sebelum jawab ada tambahan Ya, sedikit. silakan. Pak Jaksa Agung sekaligus juga terkait dengan Agus Purnadi, ASN Bea Cukai yang kena pesta narkoba itu loh, yang di pulau itu, Pak. Ini kan alat buktinya sudah jelas. Kemudian ada 5 laki 6 perempuan. Tapi kan kita ke Polres Jakarta Pusat, kelihatannya Polres Jakarta Pusat tuh kalau sama artis cepet, Pak. Tapi kalau sama Kepala Pangkalan dan Sarana Operasional Bea Cukai Priok ini agak lamban. Ini sekaligus nanti minta tolong Pak JA juga bisa kasih atensi gitu. Terima kasih Pak JA. Lanjut. Izin Cip, boleh? Cip, ini Cip. Ibu kita. Oh, silakan. Karena orang cantik boleh. Beliau tadi ragu-ragu, saya bilang dia bilang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Terima kasih pimpinan Pak Herman Heri dan unsur pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saya cintai. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para jam dan seluruh jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Arya Gani Ben Bahat dari fraksi Partai Nasdem, daerah pemilihan saya Kalimantan Tengah. Dan saya senang sekali siang ini boleh ketemu dengan teman-teman lama. Di sana ada Pak Asri. Sekarang selamat Pak, sudah di sini Pak, jadi Kajati DKI dan Pak Ras Kennedy. Baik, langsung saja. Pak Jaksa, izin Pak Jaksa Agung, kebetulan latar belakang
saya dari Kalimantan Tengah dan asli Putri Dayak Kalimantan Tengah, dan sekarang saya memang giat sekali untuk memperjuangkan tentang peladang tradisional. Peladang tradisional masyarakat Dayak itu mempunyai kearifan lokal. Nah, kearifan lokal dan terkoneksi dengan beberapa waktu yang lalu ada kasus di Kalimantan Tengah tentang sengketa lahan pertanian dari PT Hamparan Masawit Bangun Persada. Di sana ada tersangkanya ada 3, Hermanus dan kawan-kawan. Singkat cerita, kronologisnya adalah bahwa Hermanus dan kawan-kawan adalah peladang tradisional yang memperjuangkan hak mereka di tengah-tengah di mana ada HGU yang dikeluarkan untuk PT Hamparan Masawit Bangun Persada. Nah, oleh karena itu dalam perjalanannya 3 tersangka ini dalam persidangan sudah P21 dari Polri dan masuk penuntutan, kemudian juga sudah diputuskan juga ada yang 10 bulan, tetapi dalam perjalanannya Hermanus itu menderita sakit. Jadi pengacaranya memang pada saat itu bahkan meminta penangguhan penahanan, tetapi tidak diberikan. Jadi dalam hal ini saya hanya memberikan masukan untuk aparat penegak hukum, ada di sana jaksa, termasuk polisi dan juga hakim, ketika para terdakwa dengan kondisi seperti ini, alangkah baiknya jika di waktu yang akan datang untuk lebih peka bahwa mereka-mereka ini, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19, supaya ketika memang kelihatan sakit, ya mohon diberikan keringanan untuk tidak mengikuti dengan secara langsung. Itu yang pertama. Dan kedua, bahwa dalam kasus ini memang terjadi kejanggalan yang tadinya dalam ranah perdata kemudian berubah masuk ke ranah pidana. Nah, ini juga dalam hal penuntutan barangkali, dan saya senang sekali mengapresiasi berdasarkan survei dari indikator jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kepuasan masyarakat terhadap kinerja dengan maksimal luar biasa. Salut buat Pak Jaksa Agung dan jajaran, dan saya mengucapkan selamat, dan saya yakin dan percaya dengan keadaan seperti ini supaya lebih lagi mengasah kepekaan, dan dalam penegakan hukum kita tetap taat untuk menaati aturan perundang-undangan, tetapi di lain pihak bagaimana untuk juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Saya kira itu. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya. Jaksa Agung melanjutkan. Silakan. Izin Bapak, pertama dari Pak Habib, pertama terkait dengan Gunawan Yusuf. Gunawan Yusuf ini udah SPDP Pak, dan insya Allah akan kami pantau terus dan akan menjadi atensi kami sehingga perkaranya bisa berlanjut. Nanti kalau ada apa-apa silahkan nanti hubungi. Kemudian untuk Jaksa WO, ini kami juga baru tahu Jaksa WO ini di sidang apa begitu, dalam rangka apa dia WO gitu Bapak? Apa di googling sebentar, Kajari Medan katanya sakit tapi kok bisa pesta. Ini Pak, di Ya, Medan. Baik, Pak Jamwas, coba ada pengaduan tentang itu enggak? Saya mengetahui, mohon izin Pak, mengetahui dari media sosial saja Pak, itu pemberitaan itu, pengaduan belum ada ke kita gitu Pak. Pak, nanti kami akan menjadi atensi juga. Kan lucu kalau jaksa di dalam sidang tuh work out, gitu, di mana aturannya gitu. Kami akan tertibkan lah yang demikian, ya suruh pada tempatnya. Nanti akan kami tertibkan pasti Pak. Ya, untuk perkara KZ, ini kan perkara kedua Pak. Dan pertama pun jujur saya tolong. Ya, pertama pun saya atensinya dan kami tolong Pak. Mengingat usia dan gimana pun juga tetap itu. Dan itu juga yang kemarin kami juga Pak, ya. Baik.
untuk Pak Nasir Jamil. Benar sekali bahwa induk pembangunan hukum itu berbeda sekali dengan pembangunan politik. Kita tahu justru di sinilah Pak, saya ingin teman-teman di kejaksaan khususnya kita akan meningkatkan indeks itu supaya tidak terlalu rendah, dan itu adalah salah satu trigger kami untuk perbaikan-perbaikan. Kemudian memenuhi harapan bahwa di daerah tentang masih membutuhkannya TP4D, izin saya informasikan juga TP4D ini memang suatu niatan baik awalnya, tetapi ada jaksa-jaksa yang menyalahgunakannya, yang akhirnya niatan baik ini mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun yang sebenarnya saya sedih menyampaikannya bahwa itu harus bubar, tetapi inilah demi kebaikan semua. Jadi fungsi itu kita kembalikan ke fungsi tupoksinya intelijen. Di bidang intelijen ada tupoksinya tentang pengamanan pembangunan strategis. Dan itu dikembalikan lagi menjadi tugas pokok fungsi ya secara struktural. Dan apabila teman-teman di daerah ada yang menginginkan dan menginginkan suatu pendampingan dari kami, bisa menggunakan itu. Silahkan hubungi Kejaksaan Negeri setempat nanti di daerah untuk melakukan itu, dan itu akan sangat kami monitor karena ini adalah struktur betul-betul struktur yang ada pada struktural kami. Jadi kami dapat insya Allah kami akan memantaunya. Kemudian mengenai refocusing, ya pasti Pak, kita sangat optimalkan karena memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menunjang COVID. Ini banyak pemindahan anggaran yang kadang-kadang teman-teman di daerah juga sedikit kewalahan dan sedikit mungkin kekurang pengetahuan. Kami bekerja sama dengan LKPP dan juga dengan BPKP, sehingga insya Allah kita dapat laksanakan. Kemudian tentang aset-aset di daerah kita juga memang kami sudah pernah memberikan suatu edaran tentang aset-aset di daerah. Cuma aset-aset daerah kalau tanpa ada laporan, tanpa ada suatu PKS kerjasama dengan Pemdanya, kami juga tidak tahu aset apa yang tidak ada, aset apa yang diserahkan ada posisi ada di pihak ketiga. Nanti mungkin pemerintah daerahnya akan minta pada kami mungkin gitu Pak, untuk serahkanlah ini datanya, kemudian dengan surat kuasanya untuk pelaksanaannya. Itu Pak. Kemudian tentang Agus ini komandan patroli kapal kalau tidak salah ya. Kami akan menjadi, mohon Pak Asri Agung, tolong kasus ini untuk kasus narkoba komandan kapal BC Bea Cukai, tolong diatensi, koordinasi dengan Polres untuk tindak lanjutnya. Siap Bapak nanti. Kemudian untuk Ibu tentang Hermanus ini juga saya akan betul-betul jaksa kalau sakit Ibu, jadi tersangkanya sakit ya tidak bolehlah memaksakan itu karena ada aturannya. Itu harusnya jaksa juga tidak demikian, tapi akan menjadi ini atensi kami supaya tidak terjadi hal demikian. Ini udah hak asasi orang, Bu. Ini orang sakit dipaksakan, gimana juga nanti persidangannya akan tidak maksimal dan tentunya akan ada belakangannya akan terjadi sesuatu. Jadi nanti akan kami atensi secara betul. Dan mengenai perdata dan Kenapidum ini kan sudah melakukan saringan mulai dari pemberkasan mungkin ini sampai ini dipersidangkan, artinya ada pemeriksaan dari polisi, kemudian jaksa juga berkasnya diperiksa, itu nanti juga akan sekaligus akan kami mintakan pemberkasannya, dan kalau ada hal-hal sesuatu pasti akan saya minta untuk dilakukan pemeriksaan dan tentunya pemeriksaan berkas, dan apabila memang diperlukan kami juga akan tindak lanjuti. Nanti mungkin saya akan perintahkan Jampidum
untuk segera menindaklanjuti. Itu Bu. Demikian Pak Pimpinan. Baik, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kita telah mendengar penjelasan dan jawaban dari Jaksa Agung atas pertanyaan-pertanyaan. Untuk acara selanjutnya kita masuk pada acara membacakan rancangan kesimpulan rapat ini. Silakan ditayangkan. Saya membacanya, nanti kalau Pak Jaksa Agung ingin menambahkan atau mengurangi dipersilakan. Rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung pada 29 Juni 2020. 1. Komisi 3 DPR RI mendukung langkah Jaksa Agung dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kejaksaan dengan selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya menciptakan institusi kejaksaan yang kuat, bersih, kredibel, dan berwibawa. Bagaimana? Cukup. Setuju. 2. Komisi 3 DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk melakukan penghitungan terhadap aset-aset negara yang belum dieksekusi serta mengoptimalkan upaya pengembalian dan pemulihan aset negara dalam rangka akuntabilitas penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara. Ya. Bagaimana sebentar? Barangkali Pak Jaksa Agung ada komentar? Tanggapan sedikit Ketua. Ya. Kalau Komisi 3 mendesak Jaksa Agung, seolah-olah Kejaksaan Agung itu belum bekerja. Padahal dia sudah banyak bekerja, Ketua. Saya kebetulan di dapil saya Jawa Timur banyak banget itu. Kalau boleh Komisi 3 mendukung. Jadi mendesak diganti dengan mendukung, Ketua. Seperti yang poin pertama. Jadi mendukung. Saya ulangi, Komisi 3 DPR RI mendukung Jaksa Agung untuk melakukan penghitungan terhadap aset-aset negara yang belum dieksekusi serta mengoptimalkan upaya pengembalian dan pemulihan aset negara dalam rangka akuntabilitas penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara. Setuju? 3. Komisi 3 DPR RI meminta Jaksa Agung untuk mengedepankan independensi, profesionalitas, dan prinsip kehati-hatian dalam penanganan perkara serta meningkatkan efektivitas pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Setuju? 4. Komisi 3 DPR RI akan mengusulkan revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021 dalam mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Dengan demikian selesailah sudah kesimpulan yang kita bikin. Ketua, setengah menit Ketua. Silakan. Ya, terima kasih Ketua. Kami mendapat informasi bahwa Jaksa Agung Muda bidang pengawasan akan memasuki pensiun dan tentu barangkali rapat ke depan beliau nggak tahu ya, barangkali nggak ikut lagi. Jadi mari kita ucapkan terima kasih atas pengabdian yang beliau lakukan kepada negara dan mudah-mudahan ya mendapat tempat yang terbaik ya setelah memasuki masa pensiun. Terima kasih Ketua. Kami ucapkan selamat dan terima kasih atas pengabdian Bapak. Semoga Bapak mendapatkan penugasan yang lain setelah pensiun di masyarakat, barangkali menjadi guru dan tokoh bagi kejaksaan dan segala anggota yang ada di dalam. Hadirin yang saya hormati, sebelum rapat kerja ini kita tutup, Komisi 3 DPR RI akan menyampaikan kepada Jaksa Agung beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Satu, sebelum saya tutup, saya Pak Adis serahkan kepada Jaksa Agung mewakili pimpinan Komisi 3.
Pak Ketua, terkait dengan revisi Undang-Undang Kejaksaan, alangkah baiknya sudah dilakukan pembicaraan awal, walaupun nanti di prolegnas baru dimasukin 2021, Ketua. Baik, kita akan memulai dengan rapat internal nanti. Baik, dengan selesainya seluruh materi rapat pada hari ini, maka sudah seluruh rangkaian kegiatan rapat kerja kita pada hari ini. Sebelum rapat ini saya tutup, saya persilakan Jaksa Agung untuk memberikan closing statement. Kami persilakan. Pak Pimpinan dan para anggota, kami mengucapkan terima kasih atas supportnya, dan tentunya kami masih banyak kelemahan-kelemahan pada kami, dan cuma niat kami adalah ingin memperbaiki kinerja kejaksaan. Saya ingin membawa kejaksaan menjadi suatu institusi yang cukup dipercaya, dan untuk itu terima kasih atas support, dan tentunya pengawasan bagi kami adalah sangat dibutuhkan. Untuk itu sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan dan anggota Komisi 3 serta Jaksa Agung dan jajarannya, rapat kerja pada hari ini dapat kita akhiri dan kita tutup, disertai dengan ucapan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu anggota Komisi 3 dan Jaksa Agung beserta jajarannya. Rapat kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor DPR MPR ini. Helmi dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Setjen DPR RI bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan gedung parlemen dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Ditemui saat kegiatan penyemprotan disinfektan di gedung DPR RI Jakarta, Kepala Biro Pengelolaan Barang milik